warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pendeta STMT. Saya adalah seorang dosen prodi S1 Teknik Geofisika, jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan bidang perguruan tinggi. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah interpretasi seismik refleksi yang dilaksanakan pada semester 6 dengan mahasiswa semester 6. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membahas tentang interpretasi data 2 dimensi dan 3 dimensi, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, serta interpretasi geologi yang terekam pada data seismik. Adapun capaian akhir dari pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami arti penting ilmu seismik refleksi dan relevansinya dengan reservoir, dengan ilmu geofisika dan metode pengukuran yang biasa dilakukan dalam ilmu geofisika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses hubungan antara seismik refleksi dan reservoir. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan fenomena geologi yang terekam pada data seismik serta mengimplementasikannya untuk eksplorasi hidrokarbon. Adapun silabus singkat dari pemilihan interpretasi seismik refleksi ini adalah pada pertemuan pertama akan melakukan review tentang pemilihan yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Dalam 1 semester akan dilaksanakan 16 kali pertemuan tatap muka. Kemudian pada pertemuan kedua akan membahas tentang dasar-dasar dari fisika batuan. Dan pertemuan ketiga kita akan bahas tentang seismic velocity. Di pertemuan keempat kita bakal bahas tentang basic dari interpretasinya. Sedangkan di pertemuan 5 dan 6 kita bakal bahas tentang basic dari sedimentologi. Sedangkan untuk pertemuan 7 yang akan dibahas adalah struktur geologi yang terekam pada data seismik. Untuk pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, pertemuan ke-9 bakal membahas tentang direct hydrocarbon indicator dan volume seismik 3 dimensi. Pertemuan ke-10 kita bakal bahas tentang sedimen plastik. Pertemuan 11 akan membahas tentang sistem type. Pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang batuan sedimen karbonat. Pertemuan ke-13 kita bakal interpretasi sedimen karbonat. Pertemuan 14 ada analisis pitfall. Pertemuan 15 ada latihan terpadu, dan terakhir ada ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah beberapa kombinasi dari tatap muka secara langsung di dalam kelas, metode ceramah secara konvensional, metode diskusi tanya jawab pada mahasiswa. Kemudian ada beberapa yang membentuk studi kasus. Kemudian yang terakhir adalah project based learning secara kelompok. Untuk penilaian, hadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 25%, ujian akhir semester 25%, dan proyek kelompok 20%. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah interpretasi seismik refleksi pada pertemuan ke-9 yang membahas tentang seismik volume 3 dimensi dan direct hydrocarbon indicator. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini ada manfaat. Ya, doa menurut agama dan budaya masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, pada kuliah pada siang hari ini kita bakal bahas tentang konsep volume 3D seismik dan direct hydrocarbon indicator. Kita udah bahas ya bahwa dalam pengambilan data seismik refleksi itu
Ada konsep yang 2 dimensi dan ada konsep yang 3 dimensi. Kita bakal bahas tentang 3D seismic. Nah, jadi kenapa umumnya gitu ya, sekarang perusahaan oil and gas company itu rata-rata pasti memilih survei seismik 3 dimensi. Yang pertama, survei seismik 3 dimensi akan memberikan nilai deep struktural yang secara tepat. Yang 2 dimensi itu kemungkinannya kita bakal dapat deep semu atau brand deep gitu ya. Kemudian memberikan informasi stratigrafi yang lebih baik. Kemudian kita bisa lihat pola patahan dan kita bisa delineasi reservoirnya secara lebih baik dibanding dengan seismik 2 dimensi. Kemudian kita bakal dapat resolusi lateral yang lebih baik. Nah, kemudian enaknya bagi kita gitu ya, para interpreter seperti kita ini, dengan data 3 dimensi kita bisa lebih kita dapat langsung membuat sebuah volume seismik tersebut gitu ya. Kita bisa kita bisa interpretasikan secara langsung dibanding kita harus pertama-tama kalau kita bekerja dengan seismik data seismik 2 dimensi, kita harus interpolasi dulu data bibit seismik 2 dimensi tersebut. Nah, harusnya kalau kita udah bekerja dengan volume seismik yang 3 dimensi, kita bisa cari cara yang inovatif untuk melihat ada sebuah struktural atau ada sebuah perangkat stratigrafi, sehingga kita bisa cari sebuah perangkat hidrokarbon yang bisa kita dapat langsung dari seismik 3 dimensi. Oke, contohnya seperti ini ya. Beberapa produk yang bisa langsung ditampilkan dari data seismik 3 dimensi. Pertama, kita bakal dapat section yang vertikal, kemudian kita dapat section yang horizontal, kemudian kita bisa surface tracking. Nah, kalau yang vertical section itu sebenarnya bisa kita dapat dari yang 2 dimensi juga. Tapi untuk yang horizontal section dan surface tracking itu hanya bisa kita dapat dari yang data 3 dimensi. Kita bakal coba lihat bagaimana kita bakal coba ekstrak section yang horizontal dari data seismik 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh dari data seismik 3 dimensi. Nah, teman-teman bisa lihat gitu, bahwa ini data seismik 3 dimensi dari kubah garam Meksiko. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari data seismik 3 dimensi ini, teman-teman bisa ekstrak nilai lateral sectionnya atau horizontal sectionnya yang ada seperti ini ya, ada seperti buku, kemudian bukunya ditarik, atau bagi yang hobi nyetrika baju gitu ya. Ingatlah teman-teman pengen ambil baju yang di lapisan tengahnya, tinggal ditarik data yang ada di tengah sini. Nah, dari sini kita bakal lihat bahwa kalau kita hanya punya seismik 2 dimensi, kita hanya punya section vertikalnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh ini ya. Ini adalah vertical and horizontal section gitu ya. Dari ini pada 1388 milisecond dari Gulf of Thailand. Ini saya ambil dari tahun 2001. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang di sebelah kiri itu adalah section vertikalnya gitu. Teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah kalau kita yang terbaik kembangkan, kita ekstrak nilai vertikalnya, maka kita bakal dapat bentuknya yang seperti ini. Kalau kita ekstrak secara horizontal atau lateral, atau kita tarik kecil gitu ya, kita pengen lihat data seismik pada 3388 milisecond secara lateral atau horizontal gitu, maka kita bisa lihat ini adalah bentukan. Kalau kita lihat data seismiknya tampak dari atas gitu. Kemudian apa lagi yang bisa kita dapat dari data seismik 3 dimensi? Nah, ini adalah contoh juga ya. Ini horizontal section pada berapa tuh? Tadi ini 868 milisecond gitu ya. Dari ini Meteorology in Offshore Gippsland Basin,
Western Australia gitu ya. Nah, ketika bukan nilai, tapi ketika data seismik yang secara lateral dan horizontal ini diekstrak datanya, maka kita bisa melihat keadaan dari atas. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa katanya ada yang circular object gitu ya, yang bulat-bulat begini ya, itu yang objek-objek yang circular ini itu diinterpretasikan sebagai sinkhole atau sebuah lubang yang berada pada karst atau batuan karbonatan gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat salah satu keuntungan atau keunggulan dari seismik 3 dimensi. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini paling sering dicari gitu ya. Yang paling sering dicari ketika kita bermain dengan seismik 3 dimensi, kita bisa lihat penampakan dari atas gitu ya. Kalau kita punya bentukan atau kita punya sebuah aliran sungai seperti ini. Horizontal section pada time 1900 milisecond masih dari Gulf of Thailand ya, showing measuring stream channel. Jadi kalau kita punya seismik 3 dimensi, ini sebenarnya nggak bisa langsung dilihat ada ini harus kita pakai seismik atribut namanya. Kita harus proses terlebih dahulu, maka kita bisa lihat secara lateral, kita bisa lihat pola aliran sungai yang ada pada sebuah tempat survei seismik kita. Ya, ini masih sama, perlihatkan aliran sungai gitu. Nah, kemudian kita masuk ke direct hydrocarbon indikator atau DHI. Seperti contohnya respon amplitude seismik yang berhubungan dengan batuan tersaturasi gas bergantung pada nilai impedansi akustik batuan yang berada di sekitarnya. Coba kita lihat, ada yang namanya flat spot gitu ya. Flat spot itu gas water contact atau gas oil contact, nilai koefisien refleksinya biasanya positif. Biasanya ditemui pada batu pasir dan karbonat dengan kedalaman kurang dari 2,5 km. Kemudian ada yang namanya bright spot gitu ya, ada kontras impedansi akustik yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga kita bakal punya nilai koefisien refleksi yang rendah yang sangat kuat, biasanya berasosiasi dengan batu pasir rupori yang berisi gas, begitu bakal lihatnya. Kemudian ada dim spot, ada kontras AI yang sangat tinggi, contoh gas pada bagian atasnya dan pada bagian bawahnya ada lapisan batuan shell. Jadi dari AI yang bernilai rendah dan akustik impedansi yang bernilai tinggi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan kita punya beberapa case ya, beberapa kasus, misalkan kita punya reservoir gas gitu. Maka kehadiran gas ini kan sudah kita coba ya dengan beberapa kalau kita punya nilai AI dari kiri ke kanan ini makin besar, maka teman-teman bisa lihat ini tiba-tiba nilainya kecil nih di sini. Ini kayaknya kebalik dari ini. Yang hitam itu dia makin besar gitu nilai AI-nya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ketika ada gas, kolom gas di sini, maka nih red is peak and black is trough. Jadi yang ke kanan ini makin besar nilainya. Jadi ketika kita ketemu yang seperti ini, akan jadi bertanya-tanya, kok bagian yang di sini gitu, merahnya dan hitamnya tebal sekali gitu. Maka sini bisa diindikasikan bahwa ini adalah direct hydrocarbon indikator, atau kita bisa tahu langsung dari data seismik bahwa kita bakal punya keberadaan hidrokarbon yang bisa diindikasikan langsung dari data seismik mentah gitu. Nah, kira-kira
secara teorinya kayak gini nih. Kalau kita punya sebuah reservoir gas gitu ya, reservoir gas batu pasir gitu, batu pasir yang terisi oleh gas gitu ya. Kita punya caprocknya shell ya, maka secara tidak langsung ketika ada gelombang seismik yang berjalan di sini gitu ya, maka yang ini akan punya nilai akustik impedans yang negatif, yang di sini adalah punya nilai akustik impedans yang positif seperti itu. Kenapa ya? Kita udah tahu ya, udah belajar bahwa nilai Z atau nilai koefisien refleksi itu adalah nilai AI lapisan batuan di bawah ditambah nilai AI lapisan batuan di atas. Nilai AI lapisan batuan di bawah dikurang nilai AI lapisan batuan di atas per AI AI lower tambah AI upper gitu ya. Nah, sini kita bakal dapat yang seperti ini nih. Nah, yang ini diterjemahkan atau bakal kelihatan di data seismik seperti yang kita sudah lihat di sebelumnya, di slide sebelumnya ini. Sebenarnya secara teori dia bakal bentukannya seperti ini, penampakan secara realnya itu bakal tampak seperti ini. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita kerjain setelah kita dapat ini? Nah, kemudian ada yang namanya contouring ya. Teman-teman saya rasa sudah pernah belajar tentang garis kontur ya. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan dua tempat yang mempunyai kedudukan atau elevasi yang sama. Nah, karena kita bahas tentang interpretasi seismik refleksi, maka data kita itu adalah data yang ada di bawah permukaan gitu ya. Kan biasanya kita bakal pakai nilai second, millisecond itu kalau kita punya domain yang laku gitu ya. Atau kalau kita punya domain kedalaman, biasanya itu adalah meter dan feet. Nah, ini sifat garis kontur untuk interpretasi seismik refleksi masih tetap sama ya dengan kontur biasa. Terus geometri positif, kontur yang lebih dalam akan punya nilai lebih tinggi. Geometri negatif, kontur yang lebih dalam akan punya nilai yang lebih rendah. Tidak pernah saling berpotongan, ingat ya, tidak pernah saling berpotongan daripada struktur tertentu. Misal kita punya lipatan yang sifatnya recumbent gitu ya. Kemudian dia bakal membelok ke arah hulu pada saat memotong sungai. Nah, ini beberapa terminologi pada contouring ya, ada yang kontur atau ketika kita buat peta kontur suatu lapisan batuan gitu ya, maka kita bakal dapat kira-kira bentukannya ya seperti ini nih. Nah, perbedaan yang ada di sini gitu ya, kita bisa lihat bahwa ternyata ya kalau teman-teman lihat gitu ya, ini ada beberapa nilai-nilai konturnya yang bulat-bulat ini nih ya, yang diberi tanda ini adalah simbol sumur-sumur yang ada pada daerah ini. Nah, sebelum saya beri tugas, kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Untuk pengalaman terjadi Pak, ingin bertanya, kalau perbedaannya dari kontur konvensional dengan kontur yang di interpretasi seismik refleksi itu apa perbedaannya? Oh, baik. Jadi teman kita tadi bertanya, kalau pada contouring data contouring biasa ya, yang konvensional dengan kontur yang ada pada interpretasi seismik refleksi, bedanya sebenarnya apa ya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kira-kira gini ya, kalau pada peta konvensional, anggaplah kita ambil ya ini ya, anggaplah ini adalah peta kontur konvensional yang biasa, maka
Kalau pada peta konvensional biasa, kalau kita buat nilai atau kita buat konturnya, maka secara otomatis kita menyatakan bahwa ini adalah peta kontur yang ada pada permukaan. Misalkan kalau teman-teman sering atau pernah lihat peta kontur di daerah pegunungan gitu ya, maka teman-teman bakal dapat klosur-klosur yang bentukannya bulat-bulat seperti ini. Nah, sedangkan pada interpretasi seismik refleksi itu biasanya kontur yang dibuat adalah peta kontur zone of interest kita. Misalkan seperti ini, ya, yang kita buat konturnya ini adalah salah satu lapisan batuan yang kita anggap sebagai batuan reservoir. Maka kalau di permukaan atau peta kontur konvensional biasa ini adalah peta elevasi yang ada atau kontur elevasi yang ada pada permukaan, tapi pada seismik refleksi ini adalah lapisan peta kedalaman gitu ya, kedalaman baik domainnya waktu atau kedalaman dalam depth gitu ya. Salah satu lapisan batuan yang kita anggap sebagai zone of interest, sebagai zona reservoir kita. Kira seperti itu. Oke, sama. Kira ada pertanyaan lainnya? Udah ya? Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Untuk perbedaan dari seismik refleksi 2D dan 3D sendiri itu apa? Oh, oke. Jadi teman kita tadi bertanya sebenarnya apa ya beda antara seismik 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sekarang kita ini adalah disebut dengan line 9C gitu. Ya teman-teman ambil lagi di sini. Ini adalah line 9D gitu. Dia ada di sini. Line 9F. Nah, perbedaan dengan yang seismik 3 dimensi. Pada seismik 3 dimensi, saya rasa teman-teman udah pelajari ya. Dia sisi datanya. Kalau yang 2 dimensi dia ketika diambil datanya hanya bentukannya perlintasan seperti ini, maka di yang 3 dimensi kita bakal buat lintasan seismik gitu ya. Yang kira-kira bentukannya seperti ini. Ini misalkan ini adalah cross line-nya, yang ini adalah line-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dari nanti ketika kita punya hanya perlintasan seperti ini, maka jadi kita bisa meng-capture bentukan sungainya gitu ya. Seperti ini. Nah, kenapa sungai menjadi sangat banyak terjadi gitu ya pada sebuah data seismik, karena sungai adalah alat transportasi bahan sedimen gitu ya. Biasanya di sungai itu batuan yang bakal berasosiasi dengan sungai atau channel gitu ya, itu adalah batuan pasir yang punya bentukan atau punya ukuran bucir yang hampir seragam gitu. Jadi dia banyak terjadi. Nah, kira-kira masih ada pertanyaan lainnya? Kalau udah nggak ada, maka ini ada tugas ya. Ya, ini tugasnya pada lapangan gas XX diketahui kedalaman puncak lapisan produksi pada masing-masing sumur dan sketsa penampang geologi AB. Kedalamannya dinyatakan dengan satuan meter. Nah,
Nah, ini ya. Buatlah peta kontur puncak lapisan produksi. Kemudian interval konturnya 25 meter, identifikasikan adanya patahan pada peta dan disimpulkan pada hidup. Nah, jadi dari data kedalaman yang ada ini teman-teman silakan buat peta konturnya itu dengan interval konturnya 25 meter. Nanti silakan dibuat kira-kira bagaimana bentukan dari titik A ke titik B gitu. Ya, saya rasa untuk pertemuan pada kuliah pada siang hari ini cukup ya. Terima kasih atas waktu-waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk ikuti kuliah hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup kuliah pada siang hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.